Ustadz Abdul Somad hadir di Tablik Akbar. Jonggol, dorong Islamic City Center. Bogor Jonggol Metro Media 45com. Yayasan Muhammad Sultan Ramadan sukses menyelenggarakan kegiatan Tablik Akbar berskala besar di Plaza Dakwah Bumi Sultan Jonggol, Kabupaten Bogor, Minggu 25 Januari 2026. Kegiatan keagamaan ini diikuti ribuan jamaah dari berbagai wilayah Jabodetabek dan sekitarnya sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat nilai-nilai keislaman sekaligus mendorong pengembangan kawasan pusat peradaban Islam terpadu melalui program Sultan Islamic City Center. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Sultan Kesepuhan Cirebon Raden Raharjo Jatim, anggota DPR RI Haji Danang Wicaksana, perwakilan Dewan Masjid Indonesia, Kabupaten Bogor, unsur DPRD, Kabupaten Bogor, BPD Syariah, serta tokoh masyarakat dan alim ulama, Ketua Yayasan Muhammad Sultan Ramadan sekaligus anggota DPR RI, fraksi Gerindra, Haji Mulyadi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas antusiasme masyarakat yang tinggi. Ia menegaskan komitmen yayasan untuk merealisasikan pembangunan Sultan Islamic City Center sebagai pusat aktivitas keagamaan, sosial, pendidikan, dan ekonomi umat. Kami menargetkan kawasan ini menjadi pusat peradaban Islam yang terintegrasi, yang tidak hanya menguatkan aspek spiritual, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis umat, ujar Haji Mulyadi. Dalam kesempatan tersebut, Haji Mulyadi juga menyampaikan rencana pribadi untuk menuntaskan pembangunan kawasan tersebut sebelum memasuki usia 60 tahun yang akan menjadi bagian dari ikhtiar hijrah dan pengabdian jangka panjang kepada umat dan bangsa. Ia turut mengajak jamaah untuk terus menjaga persatuan nasional serta mendoakan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar mampu membawa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan. Sesi utama Tablik Akbar diisi dengan tausiah oleh Profesor Datuk Sri Ulama Ustaz Haji Abdul Somad Batubara yang membawakan tema Isra Mikraj. Materi disampaikan secara sistematis dengan membagi peristiwa menjadi 3 fase utama, disertai pesan-pesan penguatan akidah, keteladanan Rasulullah SAW, serta pentingnya konsistensi dalam ibadah dan dakwah. Selain pengajian, rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan penampilan hadrah dan kasidah, serta pelaksanaan bazar UMKM yang melibatkan pelaku usaha lokal. Kegiatan keagamaan ini diikuti ribuan jamaah dari berbagai wilayah Jabodetabek dan sekitarnya sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat nilai-nilai keislaman sekaligus mendorong pengembangan kawasan pusat peradaban Islam terpadu melalui program Sultan Islamic City Center. Camat Jonggol, Andri Rahman, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Sultan Islamic City Center. Kegiatan ini membawa dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kami mendukung pembangunan Islamic Center karena merupakan program strategis yang sejalan dengan pembangunan karakter religius masyarakat Jonggol, ujar Camat Jonggol. Ke depan, Yayasan Muhammad Sultan Ramadan berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara rutin setiap bulan sebagai bagian dari program pembinaan umat, penguatan ukhuwah Islamiyah, serta pengembangan ekosistem dakwah yang berkelanjutan. Yani Manuhutu, Pak Dr. H. Mulyadi, Pak Camat Jonggol, Kapolsek Jonggol dan Koramil Jonggol, Tablik Akbar Ustadz Syomadi, lokasi Bumi Sultan Pak Dr. H. Mulyadi, MMA, DPR RI, Kecamatan Jonggol. Idza jaa. Tuh kenal semua.
Ternyata ada yang ke-28 di ujung juz 30. Qul huwallahu ahad. Nabi ke-28. Nggak bisa begitu memahami Al-Quran. Nabi Muhammad penutup para nabi dan rasul, la nabiyya wala rasula ba'dah. Siapa yang meyakini ada lagi setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir. Diulangi Islamnya, diulangi syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu di atas Bapak Ibu. Saya sangka tadi kelelawar, ternyata drone. Mereka sedang ngambil gambar. Tolong lambaikan tangannya semua ke atas. Oke, kira-kira setengah jam lah. Yang handphonenya ada flash, ada senter, bisa dihidupkan? Oke. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna billah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin, ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup untuk TikTok. Ini sholawat kami di Sultan Islamic City Center. Mana sholawatmu, bro? Jadi apa yang kita lakukan malam ini adalah untuk syiar. Pak Dr. Hamulyadi MMA DPR RI. Bisa hadir. Yang kita muliakan, yang kita cintai dan yang kita hormati, Bapak Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat. Hadir pula alhamdulillah Bapak Danang, kolega saya, ya, anggota DPR RI. Beliau berjuang bersama dari awal bersama Pak Prabowo, ya, untuk bagaimana akhirnya Allah hakikatnya memberikan kesempatan untuk memimpin bangsa ini. Pak Danang, terima kasih. Hadir juga Pak Tiar. Pak Tiar ini staf khusus Presiden. Terima kasih Pak Tiar. Pak Tiar boleh berdiri. Nah, ini staf khusus Presiden Pak Kiai. Alhamdulillah bisa hadir. Ada Pak BBN DPRD. Ini saya mohon maaf, saya tidak sebut satu persatu, tidak apa-apa ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, karena semua nunggu Pak Kiai untuk ceramah gitu ya. Tapi intinya mohon maaf ya, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk supaya ada gerak hati dari para jamaah, terutama para kiai, para ulama ya, yang tidak saya sebut satu persatu. Saya ingin ke depan ibu-ibu yang duduk, bapak-bapak yang duduk dengan para kiai dan para habaib dan pejabat ini mendoakan niat saya. Kalau Allah takdirkan besok saya usia 60, saya mau hijrah ke Mekah. Udahan. Tapi sebelum hijrah, saya ingin ngebangun kawasan ini menjadi Sultan Islamic City Center. Ya, jadi saya mendeklarasikan diri untuk berjuang bagaimana sebelum hijrah, Jonggol yang saya tinggalkan ini terbentuk satu peradaban Islam yang bukan saja kuat dalam amalan, tapi kuat secara ekonomi. Ya, saya ingin membuat itu. Nah, maka asbab doa Pak Profesor itu, lihat, oh mohon maaf, ada Pak Profesor Martin juga yang punya Juanda, Pak. Universitas Juanda. Saya sampaikan ke beliau, saya ingin mencontek itu. Maka ini ikhtiar, mudah-mudahan Allah ridhoi ya. Bagian dari kehadiran Bapak Ibu dan jamaah, mudah-mudahan ada gerak hati mendoakan ikhtiar dan cita-cita saya. Ya. Saya kira itu saja Pak Ustadz, mohon bimbingan. Bapak Ibu tolong
tenang, tolong ikuti dengan seksama ceramah beliau. Ini susah bisa menghadirkan beliau di Jonggol. Ini saya tektokannya dengan Pak Ustadz Lukman lama, bahkan disurvei segala macam takut tidak layak. Alhamdulillah dianggap layak, alhamdulillah bisa hadir. Ya. Mudah-mudahan ini periode ini Pak Kiai, saya ingin ada tablik akbar itu bukan hanya acara-acara kegiatan keagamaan Pak, tapi saya ingin setiap bulan bikin seperti ini untuk menjaga akidah, untuk menjaga atmosfer ibadah. Kenapa? Karena hari ini mohon maaf dengan segala hormat sebagai wakil Bapak Ibu di DPR RI, kita itu harus kembali kepada komitmen negara ini carut marut. Kenapa? Saya kira dalam tanda petik karena kita mengkhianati perjuangan para pendiri bangsa. Apa itu? Bangunlah jiwanya, baru bangun badannya. Nah sekarang sibuk selalu membangun badannya. Akhirnya apa? Banyak penyimpangan-penyimpangan dan seterusnya. Dan kita doakan Pak Haji Prabowo Subianto bisa membereskan dan membawa bangsa ini menjadi negeri yang adil dan makmur. Amin. Sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Maka yayasan yang saya pimpin ini adalah bagian dari sejarah perkenalan saya kenal dengan Pak Prabowo tahun 2000, dan saya waktu itu minta beliau berkenan menjadi salah satu pengurus yayasan dan beliau ingat. Nah itu banyak saksinya, alhamdulillah beliau ingat dan mengirim KTP untuk bikin yayasan beberapa tahun yang lalu. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih para ulama. Ada Sultan Kasepuhan Cirebon juga hadir, alhamdulillah. Aduh saya banyak ya ini, Ketua DMI Kabupaten Bogor, Pak. Saya mohon maaf tidak sebut satu persatu ini. Ada Dirut apa? Wah, insya Allah Dirut tuh ya. Ya kan? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan, pertolongan dan kasih sayang Allah. Berkah selalu Jonggol, berkah selalu Indonesia, panjang umur Ustadz, para ulama, para umaro untuk terus menjaga umat senantiasa hidup di jalan Allah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, syukron, jazakumullah. Beriringan para tetamu juga semakin berdatangan.
tanggung jawab setiap ustaz. Rata-rata satu ustaz itu 20 orang santri untuk melakukan setoran hafalan. Nanti kalau setiap juz sudah hafal, mereka akan namanya diistimewa, diuji gitu kan. Nah, hafalannya terjaga, naik lagi sampai habis 30 juz. Saya programnya 3 tahun mereka selesai. Walaupun banyak metode, tapi kita masih pakai metode lama. Jadi kalau secara urutan yang punya sanad itu memberikan menerima setoran hafalan, dia dalam konteks aktivitas yang dalam komunitas penghafal Quran itu diakui. Itu santet kau apa? Santet. Untuk umumnya gimana? Itu semua untuk umum. Silakan aja. Ya, bapak ibu yang punya kenalan anak keluarga yang mau jadi penghafal Quran di sini difasilitasi gratis. Ya, bahkan dikasih kesempatan umroh. Tapi kalau bapak ibu pesantren saya nggak mau. Jadi ketuaan susah ngapain? Maksimum usia 12 tahun. Gratis. Pak Camat Jonggol. Kemudian ada qasidah, kemudian ada mewarnai. Bahkan di sana juga ada bazar terkait dengan kegiatan Isra wal Mi'raj tingkat Kecamatan Jonggol tahun 2026. Dan hari ini kami bersama-sama dengan jamaah juga hadir tadi dalam rangka kegiatan Isra wal Mi'raj di kediaman Haji Mulyadi. Itu teman-teman ya. Jadi hari ini dukung nggak Pak? Untuk ini Islamic Center di sini Pak? Saya mendukung. Karena itu adalah niat yang baik, niat yang tulus, dan untuk membangun jiwanya, karakter ataupun akhlakul karimah dari anak-anak kita ke depan. Ya, jadi kita dukung semuanya. Oke, dukung. Pak Beben Sundar DPRD Kabupaten Bogor. Di Bumi Sultan. Untuk isi yang disampaikan oleh Ustadz Kusohor ya, ini sangat bermanfaat bagi umat masyarakat warga Jonggol. Terima kasih ke Pak Mulyadi. Nah, beliau ingin membangun Jonggol tentu dengan keseimbangan, bukan hanya pembangunan fisiknya, juga mentalnya. Harapannya Pak? Ya, Harapannya Pak? ya. Harapannya Pak? Dan tentu kita ambil hikmahnya apa yang disampaikan oleh penceramah, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Ya.